Penjelasan mengenai modul registrasi rumah sakit yang sudah terbridging dengan BPJS Vclaim versi 2. Di sini ada saat login ada pemilihan shift 1, 2 dan 3. Gunanya adalah untuk memilah pasien yang didaftarkan setiap shift. Kita masuk ke dalam aplikasi. Nah, di sini banyak menu yang ada di atas. Ada daftar BPJS, daftar umum, list perjanjian. Nah, ini daftar BPJS untuk pasien BPJS, daftar umum untuk pasien umum. List perjanjian ini adalah untuk list pasien yang melakukan perjanjian melalui anjungan mandiri di rumah sakit. MCU ini daftar pasien yang melakukan medical check up. Ada registrasi harian, ini laporan hariannya. Registrasi harian admission ini untuk mutasi pasien. Nah, ini input perjanjian apabila kita menginputkan tanpa ada anjungan mandiri, diinputkan oleh operator. Di sini ada penunjang ini laboratorium, mikrobiologi dan rubah kategori serta rubah dokter. Oke, di sini ada menu bridging. Ini ada namanya referensi. Referensi ini adalah untuk melihat utama apakah ada poli apa saja di sini, ya kan. Kita misalkan kita poli ANA misalkan, kodenya apa. Nah, ini ada kode poli anak hematologi. Nah, ini kode-kodenya. Ini PA patologi anatomi. Nah, ini ANA anak. Ini kode ininya. Ini paskes ya. Kode paskesnya juga harus dimasukkan di sini apanya. Ini dokter DPJP. Dokter DPJP itu misalkan kita lihat untuk saraf misalkan. Nah, dokternya siapa saja? Ini dokternya semua. Ini dokter yang sudah terdaftar di BPJS dan mempunyai SIP. Yang tidak mempunyai SIP tidak bisa melakukan create SIP dengan dokter tersebut. Nah, ini ada kode dokternya. Nah, dokter inilah yang akan menjadi pointer untuk berkomunikasi dengan BPJS bridgingnya. Lalu di sini juga ada prosedur, ada kelas rawat, ada dokter, semua ini yang bridging ke BPJS. Di sini ada daftar kunjungan, ya, daftar kunjungan per hari ini, misalkan yang rawat jalan. Nah, ini data yang dari BPJS. Ini rawat jalan hari ini, misalkan kita lihat juga misalkan rawat inap hari ini, ya. Ini kunjungan. Lalu ada daftar klaim. Nah, ini yang penting, bahwa daftar klaim ini daftar klaim yang pasien yang udah diajukan ke BPJS dan udah statusnya verifikasi, proses atau pending. Nah, misalkan kita cek yang klaim, oh tidak ada data di bulan ini. Sekarang kita cari di bulan Januari tanggal 20 misalkan, ya. Ini kita lihat. Nah, ini ada terlihat di sini ada pasien yang diklaim di tanggal 20. Nah, di sini ada, bisa lihat biaya pengajuannya berapa, yang disetujui berapa, dan ini semua data pure dari BPJS. Kita lihat apakah ada status yang masih pending. Nah, tidak ada yang pending. Kita lihat status apa yang masih verif. Oh, tidak ada. Berarti datanya sudah klaim semua di tanggal 10 tersebut. Di sini ada proteksi suplesi jasa harja, data histori pelayanan, data klaim jasa harja, dan nomor pengesahan. Semua ini fungsi bridging ke BPJS. Dan kemudian ini juga ada update pasien pulang. Di sini juga langsung pasien tidak harus masuk ke Vclaim, melakukan pasien akan pulang, masukkan SEP-nya, lalu pilih statusnya, lalu tanggal nomor surat. Kalau meninggal ini tanggal meninggalnya diisi, kalau pulang biasa tanggal pulangnya, nomor LP-nya dikosongkan, nggak apa-apa, tinggal diklik update. Ini update untuk pulang. Oke, sekarang kita akan coba melakukan pendaftaran pasien BPJS. Di sini kita ambil misalkan
kita cari pasiennya, kita ambil salah satu contohnya. Ini misalkan ini. Nah, ini kita enter di nokanya, nanti akan masuk ke ke datanya. Nah, ini dia kelas 3. Nah, karena tidak pakai rujukan, dia hanya bisa daftar ke poli IGD dengan nama dokter misalkan Fitania. Nah, ini yang poli ini diisilah diagnosanya apa, misalkan gini. Ini sudah. Nah, ini juga ada apabila itu pasien kelelahan lalu lintas, ini juga harus ada diklik. Ini semua mengikuti aturan BPJS versi 2. Oke, setelah kita ini kan kita lakukan create SEP. Nah, di sini ada tujuan kunjungan. Tujuan kunjungan kalau untuk IGD itu normal. Kita oke. Udah langsung sukses. Sukses ini berarti SEP-nya sudah tercreate. Kita lihat. Nah, daftar berhasil didaftarkan. Oke, kita lihat. Nah, ini nomor SEP-nya. Ya, ini nomor SEP-nya. Oke, udah tersimpan datanya. Nah, tinggal print SEP-nya. Print di sini ada print label, kalau cetak SEP-nya, maka akan muncul hasil cetakan SEP, bisa langsung masuk ke printer. Ya, bisa langsung masuk ke printer. Ini udah tercetak. Kemudian ini selesai. Kita lihat ke listnya, berarti dia udah masuk ke list pasien BPJS dengan nomor SEP ini. Oke. Nah, di sini pun kita bisa hapus SEP di sini. Penghapusan ada di pengajuan SEP backdate udah nggak bisa, detail SEP. Nah, kita copy, masukkan ke sini. Ya, akan kelihatan ini data dari BPJS yang barusan dibuat, ini nomornya. Ya, baru kita hapus saja. Di sini kita, ya, jadi yang barusan dibatalkan tinggal dihapus di sininya. Yang ininya kita hapus juga. Oke. Nah, ini daftar registrasi. Nah, di sini juga ada menambah informasi, misalkan untuk hari ini, misalkan mulai implementasi, misalkan di sini, atau announcement. Nah, di sini juga bisa disimpan, nanti akan muncul. Nah, mau dimunculkan di tanggal berapa, siapa yang melakukan announcementnya dan lain-lain. Ini untuk komunikasi antar shift biasanya digunakan itu. Baik, itu untuk registrasi sampai dia melakukan create SEP, dan hasil barusan registrasinya masuk langsung ke elektronik rekam medis. Demikian untuk penjelasan modul registrasi ini. Terima kasih.